Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idil adha ba'da yaum arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'un fil mahsyar. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi adhhaba anhumur rajza wa dhahar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah. Tingkatkan rasa takut kita kepada Allah yang biasa kita sebut dengan takwa. Takwa itu adalah takutnya kita hanya kepada Allah. Momentum Idul Adha ini merupakan momentum kita taqarruban ila Allah, mendekatkan kita kepada Allah. Maka hanya takwa yang akan menyelamatkan kita nanti, baik urusan dunia maupun akhirat. Setidaknya ada 3 hal yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang bertakwa, kata Allah, barang siapa yang tidak hanya mampu beriman tapi juga bertakwa kepada Allah. Yang pertama, yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu makhraja. Jika hamba Allah ini dalam keadaan menghadapi masalah yang memerlukan jalan keluar, janji Allah kepada orang yang bertakwa adalah Allah akan berikan jalan keluar itu. Yang kedua, kepada orang yang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan jamin rizkinya. Allah akan jamin rizkinya. Allah akan jamin rizkinya, bahkan rizki itu akan melimpah, yang datangnya kita tidak pernah tahu, dari arah yang tidak pernah kita duga. Hanya Allah, kuasa Allah lah yang akan Allah tunaikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, janji Allah kepada orang yang bertakwa, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan berikan, Allah akan mudahkan dalam segala urusan-urusan kehidupannya. Dalam kehidupan ini, setiap hari, setiap waktu kita menghadapi urusan, baik itu urusan pekerjaan, baik itu urusan rumah tangga, baik itu urusan bermasyarakat, dan urusan-urusan yang lain. Apa kata Allah bagi orang yang bertakwa? Yaj'al lahu min amrihi yusra. Maka Allah akan berikan jalan kemudahan dalam segala urusan-urusannya dalam menghadapi kehidupan ini sampai yaumul qiyamah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di antara wujud takwa itu adalah cinta. Di antara wujud takwa itu, pembuktian takwa itu adalah cinta. Cinta hakiki
Apa itu cinta hakiki? Cinta yang tidak akan pernah luntur karena usia, tidak pernah lapuk karena zaman, dan bahkan cinta hakiki ini akan terus berkembang seiring waktu berjalan. Semakin lama, semakin tumbuh, semakin cinta, dan akhirnya timbul rindu yang tiada tara untuk segera bertemu kepada yang maha dicinta, yaitu cinta hakiki kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada satu kisah cinta antara seorang hamba dengan Allah. Begitu agung dan hebatnya cinta hamba ini, sampai hamba ini dijuluki, diberi gelar oleh Allah Al-Khalilullah. Sampai seorang hamba ini dijuluki atau digelari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khalilullah. Apa itu Al-Khalilullah? Kekasih Allah. Karena cintanya terbalas, karena cintanya benar-benar tulus, karena cintanya tiada pernah ada bandingannya. Bahkan hamba ini, seorang hamba ini mencintai Allah melebihi cinta kepada dirinya sendiri, melebihi cinta kepada keluarganya, bahkan melebihi cinta kepada anak yang paling disayang. Kisah ini sudah masyhur, hadirin jemaah sekalian, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah, dan kisah Nabi Ismail alaihissalam sebagai seorang anak. Tiada pernah ada seorang ayah yang tidak cinta kepada anaknya. Cinta ayah kepada anak itu melebihi cinta kepada dirinya. Tapi Allah uji cinta Nabi Ibrahim. Allah uji cinta Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim begitu mencintai Allah, sehingga Allah uji cintanya. Apakah benar engkau mencintaiku, kata Allah. Maka kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, surat As-Saffat. Nabi Ibrahim diuji dengan diperintah untuk menyembelih anaknya. Subhanallah, merinding jika ada seorang ayah diperintah untuk menyembelih anaknya. Paling tidak orang yang memerintah dan menyembelihnya itu pasti akan dimaki-maki. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim sampai diabadikan kisah ini dalam Al-Quran? Perintah itu langsung disampaikan Nabi Ibrahim selaku ayahnya kepada anaknya. Qala ya bunayya, wahai anakku Nabi Ismail, wahai anakku Ismail, inni ara fil manami, aku ini ayahmu bermimpi, mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah dari Allah, anni adbahuka, aku menyembelihmu. Hadirin jamaah, dialog ini disaksikan bahkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta waktu itu. Seluruh penghuni langit, malaikat itu sujud dan tunduk karena kagumnya melihat dialog ini, menunggu jawaban Ismail. Apa jawab Nabi Ismail? Qala ya abati, wahai ayahku, laksanakan perintah itu jika itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Insyaallah, ikhlas dan buktikan ayah bahwa aku anakmu ini adalah orang yang soleh, orang yang benar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud kagum para malaikat, menangis kekaguman yang luar biasa para malaikat melihat ketulusan cinta dua hamba Allah yang mulia ini. Masya Allah. Inilah cinta, hadirin jemaah sekalian, cinta yang hakiki, yang tiada pernah akan ada bandingannya di alam semesta ini. Maka ketika itu semua terjadi, falamma aslama wa talahu lil jabin, ketika Nabi Ibrahim membawa Ismail ke tempat penyembelihan dan pisau sudah di leher, disitulah Allah melihat benar
lulus ujian hamba Allah ini, langsung Allah menyeru, wa nadainahu ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, kata Allah. Pintu-pintu langit bergetar karena suara Sang Khalik. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Engkau sudah benar-benar menerima perintahku dalam mimpimu. Engkau sudah membenarkan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kami akan memberikan engkau pahala karena engkau adalah orang-orang yang berbuat baik. Muhsin. Dan Allah kemudian menggantinya dengan seekor domba yang indah, yang bagus, yang besar, domba dari surga. Kata Allah, salamun ala Ibrahim, kesejahteraan atas Ibrahim alaihissalam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin jamaah sekalian, makna daripada berkurban ini bukan hanya sekedar berkurban, menyembelih hewan kurban, bukan. Allah memerintahkan Ibrahim bukan untuk menyembelih Ismail, tapi Allah membunuh rasa kepemilikan Ibrahim terhadap seorang anak, karena anak itu adalah harta. Cintailah Allah lebih dari segalanya. Sembelihlah rasa egomu, karena engkau merasa hebat, karena engkau merasa kaya, karena engkau merasa pintar. Sembelih. Dan menyembelih kurban itu, sembelih dirimu dari rasa memiliki semua yang ada di dunia ini, karena hakikatnya milik Allah semuanya azza wa jalla. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah makna cinta hakiki yang kita bisa jadikan momentum di Idul Adha ini. Yang berkurban pada tahun ini, insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi pahalanya, Allah terima pahalanya. Karena kata Nabi, ketika darah itu sudah dialirkan, sebelum darah sampai ke tanah, darah itu sudah dulu menghadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lapor bahwa inilah hambaku yang beriman telah berkurban pada hari ini. Insya Allah. Yang belum diberi kekuatan, kemampuan untuk berkorban, kita doakan semoga di tahun-tahun yang akan datang kita berkurban bersama-sama, berjamaah di sini, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul azim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman lima jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin, mari kita sejenak tundukkan kepala kita, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita munajatkan kepada Allah kabul dan Allah memberikan keberkahan dan kebaikan, keridhaan kepada kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muhadiyah wa ansur man nasaraddin wa hadil man khazara al muslimin wa dammir a'da'ad din wa bi kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala'i wal waba'i
wal zalazil wal mihana wa su'ul fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batana an baladina khassa wa sa'iril buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir ya rabbal alamin. Rabbana ya Allah zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.